Baik, perkenalkan nama saya Vincenzo Sianorelli dengan NIM 2223021272. Di sini saya akan membuat video tentang mendesain lapis tambahan untuk lalu lintas. Pertama kita buka file kita. Ya, di sini soalnya itu sebuah segmen jalan direncanakan melayani 10 juta SA4 atau 20 juta SA5. Dan untuk umur rencananya itu 10 tahun dan juga iri saat ini yaitu 6 meter per kilometer. Pengujiannya dilakukan dengan alat FBD dan dilakukan pada musim hujan. Tentukan tebal lapis tambah perkerasan berdasarkan data lanjutan. Ya, sebelumnya data lanjutan ini sudah diberikan oleh dosen kami. Kami tinggal mengganti pada bagian beban D0 dan juga D200-nya, yaitu 2 angka belakang komanya diganti dengan 2 angka belakang NIM kami, yaitu yang ini. Kemudian kita buka tabel NDP kita, karena iri yang terjadi pada permukaan jalan saat ini yaitu 6 meter per kilometernya, kita akan mengubahnya menjadi 3 meter per kilometer. Ya, untuk tebal lapisan yang diperlukan yaitu 50 mm, diambil dari tabel MDP di sini. Iri 6 meter per kilometernya, di sini tebal lapisan minimumnya yang diperlukan itu 50. Kemudian karena pengujian lanjutannya dilakukan pada musim hujan, maka diperlukan dengan adanya faktor koreksi. Selanjutnya, walaupun alat FWD telah diatur dengan beban normal 40 kN, tapi pada pelaksanaan umumnya selalu terjadi penyimpangan. Oleh sebab itu, sebagai langkah pertama, lanjutan yang tercatat harus dinormalkan nilai lanjutan ke beban standar yang digunakan itu 40 kN di sini akan dimasukkan di rumus ini. Per dengan beban yang tercatat dikali dengan lanjutan. Lanjutan di sini yaitu yang ini, D0 dan juga D200. D0 itu adalah karakteristik lanjutan maksimum pada suatu titik pada pusat beban. Kemudian D200 itu adalah karakteristik lanjutan yang terjadi pada titik yang berjarak 200 mm dari titik uji atau pusat beban mm dalam satuannya. Kemudian CF di sini adalah selisih dari D0 dan 200. Baik, selanjutnya data yang kita coba kita masukkan di sini. Untuk yang pertama yaitu kita akan menghitung D0 normalnya dengan rumus yaitu yang ini, 40 per beban tercatat dikali dengan lanjutan. Ya, di sini yaitu 40 per dengan beban tercatat kita yaitu yang ini, kemudian dikali dengan lanjutan yaitu untuk D0 normalnya itu kita pakai yang ini dan didapatkan 744. Kemudian untuk data di bawah seterusnya tinggal menggunakan rumus yang sama. Kemudian kita akan menghitung D200 normalnya, masih menggunakan rumus yang sama yaitu 40 sini per dengan beban tercatat di sini, tetapi pada lanjutannya diganti pada kolom 5 yaitu yang ini untuk D200-nya. Maka didapatkan hasil 583. Kemudian untuk yang di bawahnya tinggal menyesuaikan dengan rumus yang sama. Kemudian di sini kita akan menghitung CF atau selisihnya dari yaitu D0 dikurang dengan D200, didapat yaitu yang kolom 8 ini dikurang dengan kolom 9 ini, didapatkan 161. Kemudian untuk data di bawahnya menggunakan rumus yang sama juga. Kemudian kita akan masuk ke AMPT per labnya. Di sini 41 ini didapat dari MDP yaitu suhu rata-rata yang ada di Indonesia per dengan 6, kolom 6 yaitu suhu aspal yang ada langsung pada lapangan, didapatkan 1,08. Kemudian setelah itu kita akan menghitung D0 faktor koreksi temperatur. D0 faktor koreksi temperatur ini dapat dari tabel 6.3 di sini ya. Ya, untuk tabel 6.3 di sini karena 1,08 maka kita akan melakukan interpolasi. Di sini dengan rumus yang ini, Y sama dengan Y1 ditambah X dikurang X1 dikali dengan Y2 kurang Y1 per dengan X2 dikurang X1. Y sama dengan di sini 1 sama dengan 1,08 yang tadi data kita, kemudian dikurang dengan 1 sama, kemudian dikali dengan 1,03 kurang dengan 1 per dengan 1,01 dikurang 1, didapatkan hasil 1,02. Di sini sudah saya masukkan ke Excel, hasilnya juga sama. Setelah itu kita akan masukkan data ke kolom 12 ini. Kemudian untuk data di mana tinggal menyesuaikan saja. Kemudian di sini untuk D200 faktor koreksi temperaturnya. Ya, di sini 1,06 ini dapat dari tabel 6.4. Yang ini karena sama data WMAT per temperatur lapangannya dapat 1,08 maka diperlukan lagi dilakukannya interpolasi dengan rumus yang sama yang mengganti pada bagian data-datanya saja. Di sini dapatkan yaitu 1,06. Kemudian yang kita masukkan pada perhitungan kita saja. Di sini 1,06.
Kemudian untuk D0 terkoreksi temperaturnya tinggal kita kalikan pada kolom 12 ini dengan kolom 8 kita, yaitu yang untuk DO normalnya. Dapatkan hasil 762. Untuk data di bawahnya juga masih menggunakan rumus yang sama. Kemudian di sini untuk D0 kurang D200 terkoreksi temperaturnya sama dengan kolom 13 di sini kali dengan kolom 10 di sini. Kemudian kita tinggal enter saja, dapat hasil 170. Dan untuk data di bawahnya tinggal menyesuaikan dengan rumus yang sama. Kemudian untuk D0 penyesuaian KBB-nya, itu faktor tabel 6.8. Dalam saya menjelaskan dari mana faktornya dulu, ya di situ. Itu di sini karena tabel kita 150, maka kita akan melakukan interpolasi lagi yang mendapatkan hasil yaitu 1,25. Kemudian kita masukkan ke tabel perhitungan kita di sini. 1,25 tinggal kita kalikan dengan kolom 14 kita yang ini, dapatkan hasil 952. Dan untuk ke bawahnya masih menggunakan rumus yang sama. Ya, kemudian kita rata-ratakan untuk kolom D0 kurang dari 200 terkoreksi temperaturnya dan juga pada D0 penyesuaian KBB-nya. Kemudian untuk standar defisiasinya menggunakan rumus standar def. Kemudian kita blok dari kolom ini sampai bawahnya, yang kita enter. Kemudian untuk koefisien variasinya yaitu standar defisiasinya kita bagikan rata-ratanya, kemudian kita kali 100 di sini karena kita akan membuatnya dalam bentuk persen, menjadi 30%. Untuk lanjutan karakteristik digunakan rumus rata-rata ini, kemudian kita tambah dengan 1,645. Ya, saya menjelaskan 1,645 itu dapat dari di sini, yaitu untuk 95% terwakilkan. Untuk LSF yang digunakan itu 1,645. Kemudian kita akan kalikan dengan standar defisiasinya yang sudah didapatkan. Kemudian kita enter, dapatkan hasil 1144. Dan ininya masih dalam satuan mikrometer. Kemudian saya akan membawanya ke satuan milimeter di sini. Untuk rata-rata di sini. Kemudian kita bagi 1000 untuk menghasilkannya ke 1 milimeter. Kemudian untuk ini juga sama, kita bawa ke milimeter dibagi dengan 1000. Ya, di sini lupa saya jelaskan tadi, yaitu untuk koefisien variasi 30%-nya. Kalau didapatkan hasil 30%, berarti pada segmen jalan yang kita tinjau itu cukup seragam. Baik, kemudian yang pertama kita akan menentukan yaitu tebal lapis tambah minimum yang diperlukan dari lengkutan maksimum yang sudah kita dapat. Di sini kita menggunakan tabel ini. Di sini karena didapatkan lengkutan maksimumnya itu 1,14 di sini. Kemudian kita akan menarik garisnya untuk ketemu dengan SA4 10 jutanya di sini 1,14 di sini sekitar sini. Tarik garisnya kemudian mengenai grafik dari SA4 10 jutanya, kemudian kita tarik ke kiri, yaitu untuk lapis tambah minimum yang diperlukan yaitu sekitar 50 mm. Ya, berikutnya kita akan menentukan kriteria retak fatiknya menggunakan tabel ini. Di sini untuk beban rencana kita yaitu 20 juta SA5. Kemudian untuk 0,18 ini didapat dari sini rata-rata yang tadi yang ini dibagi untuk mendapatkan satuannya milimeter. Kemudian kita tarik, maka didapatkan di sini ini grafik hijaunya yaitu sekitar 60 mm lapis tambahan. Ya, di sini untuk lapis tambahan 60 ini sudah memenuhi kriteria kita, yaitu di sini tadi minimumnya 50 mm, berarti untuk tebal lapis tambah 60 mm sudah memenuhi syarat. Jadi kesimpulannya diperlukan lapis tambah minimum 50 mm untuk menurunkan iri dari 6 meter per kilometer tadi menjadi 3 meter per kilometer. Kemudian lapis tambah setebal 60 mm sudah memenuhi kriteria tebal berdasarkan lanjutan maksimum D0 dan juga lengkung lanjutan untuk retak fatiknya tadi kriteria dengan lapis tambah tipis. Kemudian untuk kesimpulan ketiga, opsi lapis tambah tipis 60 mm memiliki kedua kriteria struktural, deformasi permanen dan juga retak lelah, dan kebutuhan tebal minimum untuk menurunkan iri, sehingga tebal lapis 105 ini tidak dipilih sebagai tebal lapis tambah minimum. Jadi tebal lapis tambah minimum yaitu 60 mm selesai. Ya, di sini 105 mm itu yaitu tabel yang ini. Ya, kenapa di sini tidak diperlukan? Karena 60 mm sudah melebihi 50 mm yang minimum tadi. Tapi jika mungkin nanti suatu saat teman-teman melakukan perhitungan untuk lapis tambah minimumnya mungkin seperti 70 dan didapatkan di sini pada lapis tambah di sini diperlukan kriteria
fatigue-nya mendapatkan 60, maka teman-teman bisa menggunakan tabel yang ini untuk mendapatkan hasil yang memenuhi untuk tabel minimum ini. Sekian dari video dari saya, terima kasih.